Everything reminds me of you, but everything is not tonight. Feeling out by the ocean, among all those white houses. Every sunrise is just for you. Namanya penanganan kerawanan pangan kewenangan Provinsi Jawa Barat. Ini sudah ada sejak tahun 2008. Sejak dulu itu dalam bentuk dinas, bukan dinas, Badan Ketahanan Pangan. Sekarang kita sudah melebur menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, tapi program kegiatan ini tetap ikut. Program kegiatan ini intinya adalah untuk bagaimana kita menangani daerah rentan pangan supaya tidak terjadi kerawanan pangan. Yang artinya nanti ketika terjadi rawan itu pasti akan terjadi kemiskinan. Kalau terjadi kemiskinan, berarti kita akan menjadi daya beli masyarakat berkurang, pendapatan petani berkurang. Jadi kita mengantisipasi lebih dari awal. Cuma memang untuk penanganan daerah pangan ini kita bisa berintervensi setelah ada hasil dari penyusunan peta dari masing-masing kabupaten kota. Nah, dari hasil itu baru kita akan melihat mana daerah warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Nah, kebetulan kita intervensi di tingkat provinsi itu dari mulai prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, untuk yang kota Tasik ini memang masuk di radar kami, maksudnya dalam kerentanan pangan itu dalam prioritas 3. Nah, sebenarnya indikatornya terjadinya rentan pangan di kota Tasik ini cuma masalah air bersih, sarana air bersih. Nah, sehingga dari situ akan berefek kepada peningkatan pendapatan juga. Tadi saya sudah ngobrol dengan para pelaku usaha juga menyatakan kalau memang airnya itu kurang dalam menghidupi si padi ini. Jadi sasaran utamanya untuk yang diberikan kemana Pak? Nah, sasaran dari sini, sasaran untuk penanganan pangan itu untuk 150 KK. Nah, sebelum kita melakukan pemberian bantuan seperti ini, itu ada awalnya semacam investigasi atau cek and recheck data ke bawah sini. Nah, kalau untuk pendataan sendiri ini awalnya dari mana nih Pak? Nah, itu pertama dari usulan dulu, usulan dari kelurahan ke kabupaten atau kota Tasik, baru ke provinsi. Nah, kita langsung merecek ke situ. Ya. Gitu. Untuk wilayah kota Tasikmalaya sendiri berapa titik kira-kira Pak? Kemarin kita sebenarnya 2 titik, satu di Taman Sari, yang satu di sini. Ini akan berlanjut terus sampai gimana Pak? Kalau di provinsi itu sifatnya stimulan, jadi pemberiannya hanya sekali, memberikan contoh kepada kabupaten kota untuk seperti inilah bantuannya. Seperti itu. Nah ini Pak, untuk kedepannya mungkin ada yang mendaftar baru gimana tuh Pak kira-kira? Di mana? Agak sulit Pak, karena kita memberikan sekali Pak. Karena instruksi dari atasan juga untuk rentan pangan kita memberikan intervensinya sekali. Jadi memang kita ini kan si penerima manfaat itu di luar dari PKH, di BMPT juga. Jadi kita ambil yang di luar itu supaya satu tidak double, yang kedua kita meracak. Nah mungkin ada pesan-pesan yang telah diberikan oleh Bapak, itu pesannya apa Pak buat masyarakat Pak? Pesan kepada penerima manfaat, semoga yang diberikan bantuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi bermanfaat dan barokah, dan semoga dari warga yang mendapatkannya juga lebih maju, jangan sampai masuk ke kriteria rentan atau rawan pangan. Itu aja. Sebetulnya kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan dari penanganan kerawanan pangan daerah. Ya, adapun kegiatan penanganan kerawanan daerah ini bersumber anggaran dari provinsi dengan peta kerawanan pangan yang sudah dibuat di masing-masing kabupaten kota. Jadi provinsi menawarkan tentang bantuan kerawanan pangan berupa sembako, itu terdiri dari 5 varian, beras 5 kilo, kemudian ada minyak goreng, ada gula putih, ada sarden. Dengan harapan pemberian ini bisa menopang paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, meskipun tidak untuk seumur hidup, tapi paling tidak untuk mengintervensi tentang kerawanan pangan yang sudah kami buat di tingkat kota untuk diintervensi. Itu untuk pengintervensian. Mungkin indikator kerawanan pangan itu sendiri bukan hanya tentang ketersediaan pangan yang ada di kewilayahan atau di daerah tersebut, tapi ini dari berbagai sektor yang menjadi indikator peta kerawanan pangan di Kelurahan Cibuni Gelis. Salah satu indikator yang di luar daripada dinas
ketahanan pangan pertanian dan perikanan Kota Tasikmalaya itu salah satunya adalah masih kurangnya ketersediaan air bersih. Jadi kami sangat mengharapkan ada kolaborasi antar SKPD di Kota Tasikmalaya, siapa yang akan berbuat apa kaitan dengan beberapa indikator tentang kerawanan pangan itu sendiri. Kalau untuk bayi datanya dari mana nih Pak? Data itu sebetulnya kami sudah menyusun data peta kerawanan pangan setiap tahun, dan yang terintervensi untuk tahun ini bantuan kerawanan pangan jatuh di Kelurahan Taman Sari sebanyak 150 orang yang diintervensi dengan bantuan seperti hari ini, dan satu lagi Kelurahan Cibunegelis ini dengan jumlah penerima sama 150 orang. Berarti 2 titik ya Pak ya? Ada 2 titik yang masuk di peta kerawanan pangan Kota Tasikmalaya. Makanya itu yang kita usulkan ke provinsi. Dan dari yang dua ini yang bulan kemarin itu sudah kita laksanakan, direalisasikan pada bulan kemarin di Kelurahan Taman Sari, dan bulan ini yang kedua. Ini untuk kegiatan ini akan terus dilakukan apa gimana? Ini harapan kami sebetulnya, ini hanya sebagai stimulan. Harapan kami dari pemerintah kota, titik-titik peta kerawanan pangan ini hilang. Jadi paling tidak kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya dengan sendirinya berangsur meningkat. Jadi sebetulnya kami tidak mengharapkan bantuan seperti ini, karena ini jadi penilaian Presiden Buruk juga bahwa di Kota Tasik masih ada titik-titik yang rawan pangan, dengan ditopang oleh beberapa indikator, infrastrukturnya, jalannya, ketersediaan airnya, kemudian juga sistem pengairan irigasi JIDES-nya, kaitan dengan budidaya yang dilaksanakan di hamparan yang masih ada di sini. Adanya punya